Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Ding, selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena telah memanggil 59 kesengsaraan surgawi. Tingkat kesengsaraan surgawi adalah mode neraka, harap bersiaplah dan bertindak hati-hati. Jika tuan rumah berhasil menyelesaikan kesengsaraan, dia akan menerima kotak hadiah besar kesengsaraan surgawi. Suara notifikasi sistem berdering di kepalanya. Pada saat yang sama, orang bisa mendengar guntur dan melihat kilat. Langit berubah drastis. Awan hitam, seperti telapak tangan besar yang gelap, menutupi seluruh langit dan semakin dekat ke tanah. Suasana menjadi begitu menakutkan sehingga semua orang saat ini merasa tercekik, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Suke, hati-hati, permaisuri air berkata dengan wajah serius. Dia tidak tahu mengapa kesengsaraan surgawinya datang begitu cepat. Selain itu, tidak pernah terpikir olehnya bahwa kesengsaraan surgawinya bisa sekuat ini. Ini benar-benar di luar ekspektasinya. Apa yang terjadi? Mengapa kesengsaraan surgawinya terlihat begitu menakutkan? Bahkan jika dia berada tepat di atas makam kekaisaran, tidak mungkin kesengsaraan surgawinya menjadi sekuat ini. Saya pikir kesengsaraan surgawinya sudah lebih kuat daripada binatang iblis. Bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya surga ingin mengambil nyawanya. Kriki, Jenderal Zuge pasti akan mati kali ini. Semua orang menjadi agak suram. Beberapa bahkan diam-diam mundur, takut petir. Bahkan, Suki juga merasa sedikit terkejut. Kesengsaraan surgawi bahkan belum dimulai, tetapi itu sudah terlihat jauh lebih menakutkan daripada yang dialami Suke ketika dia bersama klan misterius. Baiklah, ini yang aku butuhkan. Suke tersenyum. Dia tidak memiliki senjata ajaib di tangannya. Wajah roh, kerudung bansi dan kalung giok biru yang telah diberikan kepadanya oleh permaisuri air semuanya ada di ruang penyimpanan sistemnya. Bagaimanapun, tubuh Suke adalah salah satu dari God of Hell's Compulsion, yang memiliki sifat guntur dan alam api. Jadi dia tidak takut sama sekali. Suke ingin mengambil kesempatan ini untuk menguji seberapa kuat tubuhnya. Meskipun sifat guntur dari God of Hell's Compulsion-nya telah menjadi cukup matang, dia masih bisa menyerap energi guntur dan kilat untuk meningkatkannya lebih jauh. Itu masih menggelegar dengan keras. Suaranya begitu keras dan suasana semakin menakutkan. Dengan suara guntur bergema lagi dan lagi di langit, semua wajah para pembudidaya menjadi pucat. Permaisuri air semakin khawatir. Cepat, beri aku guntur surgawi dari awan ungu. Suke berteriak ke langit. Melihat ini, orang-orang saat ini hampir ketakutan setengah mati. Mata mereka terbuka lebar. Apakah dia gila? Beraninya dia berteriak ke langit. Dia sama sekali tidak takut dengan kesengsaraan surgawi. Dia ingin disambar oleh guntur surgawi dari awan ungu dan melakukan pemanasan. Semua orang terdiam. Namun, mereka tidak percaya petir surgawi dari awan ungu akan benar-benar muncul hanya karena Suke telah memintanya. Selain itu, guntur surgawi dari awan ungu hanya muncul sekali di zaman kuno. Petir ungu murni jauh lebih kuat daripada sambaran petir biasa. Petir menggelegar lagi. Menit berikutnya, petir ungu murni yang selebar lengan pria dewasa muncul di langit. Tiba-tiba, semua orang terkejut. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ini, itu ungu? Ini ungu murni, apa mataku menipuku? Guntur surgawi awan ungu yang hanya muncul di zaman kuno telah muncul sekarang. Hanya beberapa menit yang lalu, Suke telah berteriak ke langit, meminta guntur surgawi dari awan ungu, dan menit berikutnya, itu muncul. Apakah ini kebetulan, atau takdir? Jika ini kebetulan, kekuatan Suke pasti tumbuh lebih kuat daripada siapapun yang berada di panggung yang sama dengannya. Itulah mengapa dia bisa dengan mudah memanggil guntur surgawi dari awan ungu. Jika ini adalah takdir, maka surga telah memutuskan untuk membunuhnya, dan itu pasti. Bahkan surga ingin membunuhnya, yang berarti Suke benar-benar orang jahat. Permaisuri air, yang berdiri di gunung di seberang Suke, benar-benar terkejut. Bagaimana ini bisa? Apa karena aku lagi? Dia bergumam. Dia pikir guntur surgawi dari awan ungu pasti ada hubungannya dengan kemalangannya sendiri. Suke tertawa. Haha, kita sudah berteman lama satu sama lain, guntur surgawi dari awan ungu. Datang dan serang aku. Mendengar ini, semua orang termasuk permaisuri air tercengang. Guntur surgawi dari awan ungu adalah teman lamanya? Dia pernah bertemu sebelumnya, ketika dia melewati 49 kesengsaraan surgawi, saat berada di tahap inti emas.
Jika ini benar, bagaimana dia bisa selamat darinya? Seseorang di panggung inti emas mampu menahan guntur surgawi dari awan ungu? Petir menggelegar lagi. Sementara itu, awan di langit mulai bergolak. Segera, guntur surgawi dari awan ungu yang selebar lengan pria dewasa muncul di langit. Itu tumbuh lebih besar dan lebih besar. Dalam sekejap mata, guntur surgawi dari awan ungu tumbuh menjadi bima sakti ungu besar. Itu memang menakutkan. Petir menggelegar. Tiba-tiba, itu jatuh dari langit seperti seberkas ungu jatuh. Melihat ini, semua orang merinding di sekujur tubuh mereka. Mereka sangat ketakutan sehingga wajah mereka semua menjadi pucat. Sebelum guntur yang luar biasa ini, mereka merasa rapuh dan kecil seperti semut. Permaisuri air menatap Suke, merasa sangat khawatir. Sementara itu, Suke masih sangat tenang dan tersenyum. Melihat ini, permaisuri air menyadari bahwa Suke pasti sudah siap untuk ini. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa setenang ini. Itu terlalu lambat dan lemah. Aku tidak akan membuang waktuku untuk itu. Dia kemudian mengeluarkan pedang booster berat gelapnya dan melompat tinggi ke langit. Apa yang dia lakukan? Seru orang-orang. Punggung Suke sekarang terlihat sangat besar dan megah, seolah-olah dia telah berubah menjadi pria yang tak terkalahkan. Dia akan mengenai guntur surgawi dari awan ungu yang jatuh seperti garis ungu. Ledakan. Tampaknya surga telah merasakan perilaku tidak hormat Suke. Guntur surgawi dari awan ungu jatuh dari langit, membuat ledakan besar. Semua penonton menjadi pucat karena teror. Permaisuri air juga terkejut. Dia menyampaikan pesan ke pikiran Suke. Suke, hati-hati. Namun, Suke maju dengan gagah berani dengan kemauan yang gigih. Dengan Dark Heavy Booster Sword di tangannya, dia membelah Heavenly Thunder of Purple Cloud seukuran air terjun itu. Hanya istirahat. Dengan momentum yang tak terbendung, Suke berteriak keras. Ledakan. Pedang pembasmi berat gelap membuat ledakan besar dan gelombang udara tak berbentuk menebas udara, menuju langsung ke guntur surgawi dari awan ungu. Saat berikutnya, guntur surgawi dari awan ungu terbelah seluruhnya. Sebelum mendekati Suke, itu runtuh dan berubah menjadi banyak busur listrik ungu kecil, yang jatuh seperti gerimis. Beberapa busur menghilang di udara, sementara beberapa busur jatuh pada Suke dan masuk ke tubuhnya. Suke menggunakan gaya penindasan penjara Raja Neraka. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka, dan meridiannya mengalir dalam mode anterograd. Seperti mandi di guntur dan hujan, dia mulai menyerap petir ungu dan guntur dengan gila-gilaan, untuk memperbaiki dan memurnikan kekuatan guntur di tubuhnya. Melihat itu, para penonton di kaki bukit benar-benar tercengang. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana ini bisa terjadi? Guntur surgawi dari awan ungu, hancur. Dengan menghancurkan guntur surgawi dari awan ungu dengan satu irisan, dia berhasil mematahkan kesengsaraan dengan kekuatan. Semua penonton benar-benar terpana. Mereka tidak pernah mengharapkan guntur surgawi dari awan ungu yang begitu kejam dan tangguh untuk dikalahkan oleh Suke dengan satu gerakan. Setelah linglung untuk beberapa saat, permaisuri air menghela nafas lega. Menyaksikan Suke menyerap kekuatan guntur, permaisuri air tidak bisa menahan senyum takjub. Anak kecil ini berencana untuk menyerap guntur kesusahan. Seni sihirnya benar-benar aneh, permaisuri air berkata pada dirinya sendiri dalam hati. Dia diyakinkan sepenuhnya. Guntur surgawi pertama dari awan ungu telah dihancurkan oleh Suke. Bagian dari guntur ini bahkan telah diserap olehnya. Setelah itu, awan petir di langit menjadi lebih padat. Awan petir yang tak terhitung jumlahnya bergulir di langit seperti lautan badai yang menutupi seluruh langit. Langit hitam, luar biasa, dan menakutkan. Bagaimana bisa berubah begitu cepat? Baru saja kesengsaraan guntur pertama begitu hebat. Sekarang kesengsaraan guntur kedua akan datang. Tapi langit penuh dengan niat membunuh sekarang. Perubahannya benar-benar terlalu cepat. Ini jelas tidak dalam mode langkah demi langkah. Rupanya, ini adalah kesengsaraan yang mematikan. Apakah surga benar-benar akan memusnahkan Jenderal Zuge? Apa yang dia lakukan? Mengapa mereka tidak membiarkannya bertahan? Para penonton dikejutkan oleh kehancuran Suke dari Heavenly Thunder of Purple Cloud dengan satu irisan. Namun, mereka lebih takut dengan perubahan di langit. Tidak ada yang tahu mengapa Suke menjadi sasaran surga, tetapi alasannya adalah karena dia telah mengembangkan seni 5 elemen kuno. Sistem sebelumnya telah mengingatkannya bahwa budidaya seni ini bertentangan dengan kehendak surga, jadi akan sangat sulit baginya untuk melewati kesengsaraan surgawi. Selain itu, bahkan dalam mode sulit ini, Suke telah menantang surga dengan bertindak keras berkali-kali.
Seiring dengan kemungkinan faktor lain yang disebabkan oleh sistem, kesengsaraan surgawi baginya akan menjadi tidak normal dan mengerikan. Namun, pada saat ini Suke sebenarnya semakin bersemangat. Dia telah mengalahkan guntur surgawi pertama dari awan ungu dengan mudah, bahkan tanpa menggunakan Spirit Visage dan Banshee Veil. Jelas, kekuatannya sekarang sangat kuat. Sekarang kesengsaraan guntur kedua akan datang. Suke mulai menganggapnya serius. Namun, hatinya masih penuh antisipasi. Biarkan kesengsaraan surgawi menjadi lebih ganas. Suke berteriak dengan dominan, memegang Black Heavy Booster Sword tinggi-tinggi dan mengarahkannya ke langit. Terkesiap. Semua penonton tersentak ketakutan. Orang macam apa orang ini? Momentum kesengsaraan surgawi kedua sudah begitu hebat. Mengapa Anda masih menantang surga? Mungkinkah dia tidak takut mati? Ding, selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena bertindak keras selama kesengsaraan surgawi. Hadiahnya adalah 800 poin tangguh bertindak. Ding, selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena aktingnya berhasil. Hadiahnya adalah 360 poin tangguh bertindak. Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena aktingnya berhasil. Hadiahnya adalah 380 poin tangguh bertindak. Suara notifikasi sistem terus masuk. Suke menatap langit hitam dengan matanya yang bersinar. Guntur surgawi dari awan ungu, tolong beri saya lebih banyak guntur ungu. Petir dan guntur ungu di kesusahan pertama masih jauh dari cukup. Untaian kekuatan guntur disimpan di dantiannya, yang penuh dengan kilat biru. Kekuatan ini juga disilangkan dengan petir ungu yang sangat terbatas, sehingga jauh dari murni. Setelah diserap oleh tubuhnya, sebagian besar petir dan guntur ungu telah bergabung ke meridiannya. Hanya beberapa garis petir ungu yang tersimpan di dantiannya. Oleh karena itu, yang dibutuhkan Suke sekarang adalah menyerap lebih banyak guntur dan kilat ungu untuk sepenuhnya mengubah warna kekuatan guntur menjadi ungu dantiannya. Pada saat itu, semua kekuatan gunturnya akan berubah menjadi esensi guntur. Ketika dia melepaskan Monkey Blocks Lightning, kekuatannya akan lebih kuat daripada Buddha's Fury Lotus. Pikirkan saja itu, setiap kali Suke melepaskan Monkey Blocks Lightning, itu akan memanggil kesengsaraan surgawi dengan guntur surgawi dari awan ungu kepada musuhnya. Ini sangat menarik. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kegembiraan ini, Suke sangat ingin mengalami kesengsaraan surgawi yang lebih ganas. Melambaikan pedang booster berat hitam di tangannya, Suke tampak luar biasa dan tak kenal takut. Dia bahkan berpikir tentang bagaimana dia bisa membuat kesengsaraan guntur kedua lebih ganas. Kekuatannya saat ini tidak bisa memuaskannya sama sekali. Retakan. Sejumlah besar petir ungu bergerak bolak-balik di awan hitam, seperti ular kecil. Petir ini mulai berkumpul di awan di atas kepala Suke, tumbuh semakin besar. Adegan ini membuat semua penonton sangat gelisah dan gugup. Kesengsaraan guntur kedua akan lebih dahsyat. Ini jauh lebih kuat dari yang pertama. Saya khawatir Jenderal Zuge tidak akan bisa bertahan. Sayang. Banyak orang mengkhawatirkan Suke, menggelengkan kepala. Lagi pula, menurut momentum kesengsaraan guntur kedua, itu akan jauh lebih kuat daripada yang pertama, yang sudah begitu hebat. Bersenandung. Namun, dengusan dingin datang dari belakang kerumunan pada saat itu. Orang-orang berbalik untuk melihat, kemudian mereka tercengang. Mendengus itu datang dari seorang lelaki tua berbaju hitam yang tersenyum berbisa dan menatap Suke di puncak bukit dengan mata dingin. Wah, apakah ini orang tua yang berada di ruangan di samping Jenderal Zuge selama pelelangan yang diadakan oleh Kamar Dagang Tian Liu? Sepertinya begitu, meskipun hari itu dia berada di belakang orang buta, medan auranya sangat familiar. Selama pelelangan, Jenderal Zuge berkonflik dengannya untuk pil air hijau kejernihan besar. Sepertinya dia akan menertawakan Jenderal Zuge hari ini. Banyak orang yang menghadiri pelelangan itu langsung mengenali lelaki tua itu. Namun, lelaki tua itu terus menatap Suke di puncak bukit, mengabaikan para penonton lainnya. Saat berikutnya, lelaki tua itu tiba-tiba mengeluarkan tas penyimpanan, mengenakan ekspresi berbisa. Dengan mengubah dirinya menjadi bayangan, dia terbang di atas kerumunan dan dengan kejam melemparkan tas penyimpanan ke Suke. Apa? Apa yang dia lempar ke Jenderal Zuge? Oh, tidak, Jenderal Zuge, hati-hati. Tiba-tiba, banyak orang mulai berteriak kaget. Bahkan permaisuri air yang berada di bukit di seberang Suke terkejut setelah melihat ini. Dia terbang secara naluriah dan mencoba menghentikan lelaki tua itu. Namun, dia berada di bukit di seberang Suke, dan terlalu jauh baginya untuk menghentikan lelaki tua itu, yang lebih dekat dari melemparkan tas penyimpanan.
Beraninya kau? Berhenti! Permaisuri air berteriak keras pada lelaki tua itu dari jauh. Orang tua itu tidak berhenti. Setelah melempar tas pertama, dia langsung melempar tas penyimpanan kedua. Saat berikutnya, dia menatap permaisuri air dan tertawa muram. Permaisuri air, pada awalnya, saya telah memutuskan untuk memaafkan kekasarannya dalam pelelangan karena Anda. Namun, bocah kecil ini ditakdirkan. Seseorang di luar negeri telah meminta saya untuk membunuhnya. Anda sebaiknya mengurus urusan Anda sendiri. Apa? Mendengar ini, permaisuri air tercengang, seperti juga orang-orang yang hadir. Seseorang dari luar negeri? Apa yang sedang terjadi? Mengapa seseorang dari luar negeri ingin membunuh Jenderal Zhuge? Apakah Jenderal Zhuge pernah ke luar negeri dan membuat musuh di sana? Apakah keluarga Jiang mengirimmu ke sini? Permaisuri air menatap dingin pada lelaki tua itu. Pria tua itu menyeringai. Kamu tahu tentang keluarga Jiang? Nah, kalau begitu kamu juga harus tahu bahwa kamu akan dihukum berat jika kamu menghentikanku dan menyinggung keluarga Jiang. Kemudian, dia mengeluarkan tas penyimpanan ketiga dan melemparkannya ke Suke. Permaisuri air dengan cepat melambaikan tangannya dan membaca beberapa prasasti ajaib. Dalam sekejap mata, seekor naga air muncul, menabrak tas. Bang! Tas itu meledak di udara. Namun, di dalam tas ada serangga terbang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka terbang di langit seperti tornado hitam. Mereka terus mengepakkan sayapnya. Suaranya sangat keras sehingga orang-orang merasa gendang telinga mereka akan pecah. Keriting? Lebah penarik guntur? Astaga, ini lebah penarik petir. Seseorang di antara kerumunan mengenalinya dan meneriakkan namanya. Lebah penarik petir bisa menarik guntur dan kilat. Setiap kali muncul, itu akan selalu disambar petir. Tetapi karena petir tidak sekuat itu, sebagian besar lebah ini dapat meningkatkan diri dengan mandi di dalam petir. Karena itu, seseorang biasanya akan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan dan membebaskannya untuk meningkatkan kekuatan kesengsaraan surgawi. Akibatnya, mereka akan meningkatkan risiko membunuh orang yang mereka benci. Dengan jumlah lebah penarik petir ini, kekuatan kesengsaraan surgawi Suke pasti akan menjadi beberapa kali lebih kuat. Orang tua itu benar-benar kejam. 10 lebah penarik petir sudah akan meningkatkan kekuatan kesengsaraan surgawi beberapa derajat. Jika bukan karena permaisuri air, Jenderal Zhuge pasti sudah mati sekarang. Orang tua itu tidak terlihat seperti orang yang memiliki begitu banyak lebah penarik petir. Itu pasti orang dari luar negeri. Orang-orang sedang mendiskusikan ini. Namun, 2 tas penyimpanan yang dilemparkan lelaki tua itu sebelumnya sudah sangat dekat dengan awan petir di atas kepala Suke. Seberkas kilat kecil muncul dan memecahkan kedua tas itu. Bang! Tiba-tiba, 2 tornado hitam dari Lightning Attracting Bee mulai berputar-putar di udara. Sial! Ini gila! Semua orang saat ini terkejut. Tidak ada yang mengira akan ada begitu banyak lebah di dalam 2 kantong. Dia ditakdirkan. Jenderal Zhuge pasti akan mati kali ini. Melihat ini, permaisuri air sangat marah dan menatap lelaki tua itu dengan marah, seolah-olah dia akan membunuhnya kapan saja. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan emosi seperti ini di depan semua orang. Orang tua itu sama sekali tidak takut pada permaisuri air. Dia memandang Suke dan mulai menertawakannya. Anak muda bodoh, tanggal ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Pergilah ke neraka. Beraninya kau, teriak permaisuri air. Tiba-tiba, dia meneriakkan prasasti sihir air. Menit berikutnya, naga air yang tak terhitung jumlahnya muncul dan terbang ke arah lelaki tua itu. Faktanya, lelaki tua itu sangat kuat, meski usianya sudah lanjut. Dia mengeluarkan senjata ajaib dan mulai bertarung melawan permaisuri air. Bang! Sementara 2 pembudidaya yang keduanya berada di tahap transformasi bayi terus bertarung satu sama lain, gelombang udara tak terlihat menyebar dari pertempuran mereka dan mendistorsi kekosongan. Sementara itu, di puncak bukit di atas makam kekaisaran, Suke telah mempertimbangkan bagaimana dia dapat meningkatkan kekuatan petir. Sekarang, lelaki tua itu telah membantu dia menyelesaikan masalah ini. Dalam sekejap mata, awan petir menjadi lebih ganas. Garis-garis petir ungu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Sebelumnya, mereka hanya sebesar lengan pria dewasa, tetapi sekarang petir telah berubah menjadi naga ungu besar. Naga ungu besar itu merangkak di dalam awan petir di atas kepala Suke, satu demi satu. Melihat ini, Suke merasa sangat senang. Saya harus berterima kasih kepada orang tua itu nanti. Dia pria yang baik. Awan petir di atas kepala Suke meraung. Itu menjadi sangat gelap, dan naga ungu yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan di dalamnya.
Semua orang saat ini menahan napas. Mereka sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Bahkan lelaki tua itu sedikit terkejut ketika melihat pemandangan ini. Dia menjadi terganggu oleh apa yang dia lihat, dan dia dipukul oleh permaisuri air. Dia terluka parah dan terus memuntahkan darah. Haha, aku berhasil, pemuda itu tidak akan selamat dari ini. Yang mulia, orang dari luar negeri itu telah berjanji kepada saya bahwa mereka akan melakukan apa saja untuk membuat saya tetap hidup. Jika Anda berani memukul saya lagi, Anda akan dihukum. Tidak ada yang bisa membuatmu tetap hidup, permaisuri air berkata tanpa emosi. Bahkan, dia bisa dengan mudah membunuh lelaki tua itu. Bagaimanapun, dia jauh lebih kuat darinya. Tetapi karena dia berdiri sangat dekat dengan tempat di mana Suke mengalami kesengsaraan surgawi, jika dia melakukannya, kesengsaraan surgawi akan terpengaruh dan orang-orang saat ini berpotensi menderita. Karena ini, dia hanya menggunakan beberapa prasasti yang relatif lebih ringan. Bang! Petir menggelegar lagi. Beberapa pembudidaya yang lebih lemah mulai memuntahkan darah dan wajah mereka menjadi pucat. Akhirnya, awan petir tidak tahan lagi dengan kekuatan petir ungu dan runtuh. Garis besar cahaya ungu akhirnya menampakkan dirinya kepada orang-orang. Melihatnya, semua orang tercengang. Ini adalah danau sialan yang dipenuhi dengan guntur surgawi dari awan ungu. Suke menjadi sangat bersemangat dan tertawa terbahak-bahak. Terima kasih banyak, dengan begitu banyak kilat ungu, aku pasti bisa menikmati diriku sendiri. Nikmati dirimu sendiri? Bagaimana dia bisa begitu bahagia saat menghadapi sejumlah besar dan kuat dari Heavenly Thunder of Purple Cloud? Apa ada yang salah dengan otaknya? Tiba-tiba, Suke mengangkat pedang booster berat gelapnya tinggi-tinggi di udara. Datang. Ledakan. Tampaknya surga telah mendengar tangisan Suke. Akhirnya, guntur surgawi dari awan ungu seukuran danau turun deras dengan ledakan besar. Awan petir, yang semuanya merupakan esensi guntur, menerangi langit dan bumi dengan cahaya ungunya. Guntur dan kilat yang saling bersilangan mengalir ke kepala Suke dengan suara berderak. Ini sudah berakhir. Tidak ada yang bisa bertahan dari guntur surgawi dari awan ungu dalam jumlah besar. Jenderal Zuge, tolong istirahatlah dengan tenang. Burger dan es krim Anda akan selalu dikenang oleh kami. Orang-orang sudah mulai berduka untuknya. Sebuah pertanyaan muncul di kepala seseorang. Orang itu tiba-tiba berteriak, "Tunggu, Jenderal Zuge, sebelum kematian Anda, dapatkah Anda memberitahu kami apakah kami bisa mendapatkan pengembalian uang untuk kartu keanggotaan?" Jangan pikirkan itu. Suke berbalik dan bersumpah pada pria itu. Kemudian dia mengambil Black Heavy Booster Sword, terbang dan mulai melancarkan serangan aktif. Semua penonton tercengang. Guntur surgawi pertama dari awan ungu sebesar air terjun. Namun, itu telah dihancurkan oleh Suke sendirian. Tapi kilat dan guntur itu sebesar danau. Bagaimana Suke bisa memecahkan kilatan petir yang begitu besar? Bagaimana dia bisa begitu berani? Tidak mungkin untuk memecahkan kesengsaraan guntur yang begitu hebat. Dia akan dimakan olehnya. Aduh, bagaimanapun juga dia akan mati. Apakah menurutmu Jenderal Zuge bisa bertahan dengan tetap di tempatnya? Kali ini dia menghadapi kematian yang pasti? Orang-orang menghela nafas. Namun, semua orang terkejut pada saat berikutnya. Suke melompat dan melepaskan semburan api hitam dari tangannya, yang merupakan api penghancur 8 limbah. Seketika, seluruh pedang booster berat hitam dibungkus dengan api, mengeluarkan gelombang udara yang ganas dan berapi-api. Bang! Seiring dengan ledakan, Suke melepaskan 6 bentuk tubuh di langit, menciptakan bayangan pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Dengan momentum yang tak terbendung, bayangan pedang, yang bisa menutupi langit dan bumi, menabrak guntur awan ungu surgawi seukuran danau secara tiba-tiba. Ledakan! Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang telah dipenuhi dengan kekuatan api penghancur 8 limbah, mengalami tabrakan langsung dengan danau guntur. Ada semburan api hitam yang hebat. Kemudian terjadi ledakan dahsyat. Kekuatan menakutkan itu mengejutkan kekosongan dan menghasilkan lingkaran riak tak berbentuk. Api hitam dan guntur dan kilat ungu dihancurkan dan menghilang di langit pada saat yang bersamaan. Sisa-sisa berubah menjadi gerimis petir ungu dan jatuh pada Suke, yang menyerapnya sepenuhnya. Seluruh area dalam keheningan. Semua penonton tercengang dan kagum. Apakah dia baru saja memecahkan guntur surgawi awan ungu yang begitu besar? Semua bayangan pedang itu dipenuhi dengan kekuatan. Bukankah itu hanya ilusi? Juga, seni sihir macam apa yang bisa memiliki api hitam menakutkan seperti itu?
Sial, berapa banyak keterampilan unik yang dimiliki orang ini? Banyak orang terkejut, mereka mengira Suke akan dibunuh oleh kesengsaraan guntur kedua. Tapi mereka tidak pernah menyangka kesengsaraan kedua dihancurkan olehnya dengan cara yang begitu rapi. Suke sama sekali tidak takut dengan guntur surgawi awan ungu ini. Dia telah mengalami kesengsaraan guntur semacam ini selama tahap inti emas, dan hasilnya melibatkan dia meminta lebih banyak kesengsaraan guntur dengan menghukum surga. Adapun saat ini, dia telah mencapai tingkat penyempurnaan tahap bayi asli. Fisiknya juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Guntur surgawi dari awan ungu yang sama bukanlah apa-apa baginya sekarang, bahkan jika ada lebih banyak guntur. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa begitu banyak lebah penarik petir tidak berpengaruh padanya? Orang tua itu berteriak kaget dan tidak percaya pada saat itu. Dia terus melangkah mundur. Berdiri di udara, Suke masih menyerap petir ungu. Dia melirik lelaki tua itu dan berkata dengan senyum sinis, "Hal lama, jangan kaget dan takut. Lebah penarik petir Anda berhasil, dan guntur surgawi dari awan ungu itu hebat. Tapi ada alasan untuk semua itu. Baru saja terjadi." "Apa itu?" pria tua itu bertanya dengan nada bergetar. Dia mulai merasakan teror yang dapat ditimbulkan oleh Suke. Penonton lainnya juga memusatkan perhatian mereka pada Suke, karena mereka ingin tahu mengapa dia bisa selamat dari kesengsaraan surgawi yang begitu hebat juga. Karena Suke membuka mulutnya dan kemudian berteriak keras, "Karena aku terlalu kuat." Tiba-tiba, seluruh area menjadi sunyi. Semua orang sangat tertekan, karena mereka mengira Suke akan menyatakan beberapa alasan yang tak terduga. Tapi mereka tidak pernah menyangka, Suke menjadi begitu tak tahu malu sehingga dia akan menyombongkan diri karena terlalu kuat. Brengsek! Orang tidak bisa menahan kutukan. Namun, mereka tidak punya alasan untuk membalas. Lagi pula, apa yang dia katakan itu benar. Karena dia begitu kuat, kesengsaraan surgawi yang begitu hebat tidak bisa menyakitinya sama sekali. "Siapa kamu?" teriak lelaki tua itu dengan murung. Mata lelaki tua itu penuh teror dan kebingungan. Dia lebih ingin tahu tentang identitas Suke. Seorang pemuda seperti dia bisa memiliki begitu banyak keterampilan yang unik. Dia bahkan telah ditawari hadiah atas kematiannya oleh keluarga Jiang di luar negeri. Latar belakangnya harus tak terduga. Suke tersenyum sedikit. "Pertanyaan ini cukup familiar. Sepertinya Anda telah menanyakannya berkali-kali. Sudah saya katakan bahwa saya adalah Tuan Wang yang tinggal di sebelah." Angin utara bertiup. Angin musim gugur sejuk. Istri cantik seseorang tinggal di rumah sendirian. Saya pandai memecahkan masalah Anda. Saya Tuan Wang, tetangga sebelah Anda. Ingat. Engah. Banyak orang tidak bisa menahan tawa seketika. Angin utara bertiup. Angin musim gugur itu sejuk. Istri cantik seseorang tinggal di rumah sendirian. Saya pandai memecahkan masalah Anda. Saya Tuan Wang, tetangga sebelah Anda. Astaga, Jenderal Zhuge juga seorang penyair. Dia bahkan bisa mengatakan omong kosong tak tahu malu seperti itu. Tapi lelaki tua itu sudah sangat tua. Bahkan jika dia memiliki istri yang cantik, istrinya tidak boleh muda lagi. Bagaimana Anda akan menggoda wanita seperti itu? "Kamu bajingan, beraninya kamu mengatakan itu padaku?" Orang tua itu marah dan berteriak sambil menunjuk Suke. "Jadi apa? Sepertinya kamu tidak senang denganku. Jadi bagaimana kalau duel di sini?" Suke tersenyum tanpa malu. Pada saat yang sama, dia telah menyerap semua guntur dan kilat ungu dari kesengsaraan surgawi kedua ke dalam tubuhnya. Sekarang 1/5 dari esensi guntur di dantiannya berwarna ungu. Baginya, kesengsaraan surgawi ini benar-benar berbuah. Orang tua itu gemetar karena marah. Jika dia tidak takut dengan kesengsaraan guntur, dia akan menerima tantangan Suke. Namun, kesengsaraan surgawi untuk Suke masih belum selesai. Orang tua itu tidak berani mendekatinya. Suke tidak takut dengan kesengsaraan guntur, tetapi dia takut. Dasar anak muda, jangan coba-coba membodohiku dengan memprovokasiku. Nikmati jam-jam bahagiamu. Nasib buruk kamu bisa lolos kali ini, karena kamu akan mati dengan menyedihkan jika orang asing datang kepadamu secara pribadi. Tua pria itu mendengus murung. Orang-orang luar negeri itu bukan apa-apa bagiku. Serangan diam-diam yang diatur oleh mereka ini menunjukkan kebodohan mereka. Aku bisa mengalahkan 100 pembudidaya kelas rendah sepertimu dalam 1 menit. Suke tersenyum dingin dengan mata berapi-api. Dia tidak peduli dengan hadiah yang telah ditawarkan oleh orang-orang luar negeri untuk kematiannya. Berdiri tinggi di langit, dia seperti dewa, seseorang yang perkasa dan agung. Ledakan. Tepat pada saat ini, Suke baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika seberkas petir emas tiba-tiba menebas dari langit. Bang! Tanpa peringatan apapun, kilat emas menebas dengan cepat dan mengancam.
Suke tidak punya waktu untuk menghindarinya. Petir emas menebas bahunya secara langsung, dan menembaknya seperti layang-layang dengan tali yang putus. Ledakan, Suke jatuh di puncak bukit dengan keras, mengguncang tanah sedikit dan menghasilkan banyak debu. Posturnya yang gagah hanya bertahan kurang dari 3 detik. Segera seluruh area menjadi sunyi lagi. Semua orang benar-benar tercengang dan penuh teror. Petir emas, apakah itu adalah bencana kuno yang tercatat di buku-buku kuno? Bagaimana bisa ada di sini? Ya Tuhan, dia bahkan telah menarik bencana kuno. Petir emas itu sangat kecil. Namun, bencana kuno memiliki kekuatan untuk menghancurkan Buddha dan surga. Sudah berakhir, ini adalah kehendak surga. Surga tidak bisa mentolerir keberadaannya. Oleh karena itu, surga telah mengabaikan tahap kultivasi dan baru saja melepaskan semua jenis kesengsaraan surgawi yang sengit untuk membunuhnya. Suke, permaisuri air juga terkejut. Dia meneriakkan nama Suke dan terbang untuk memeriksa apakah Suke masih hidup. Petir emas ini adalah bencana kuno, yang dirancang untuk melenyapkan Buddha dan surga. Seorang pembudidaya di panggung bayi asli tidak akan pernah bisa menahan petir emas, bahkan itu hanya baut yang sangat kecil. Permaisuri air bahkan tidak akan bisa memastikan kelangsungan hidupnya jika dia harus menghadapi kilat emas. Setelah ditembak jatuh, Suke terdiam dan tidak menjawab panggilan permaisuri air. Tiba-tiba, semua orang tercengang. Bisakah dia mati seperti ini? Dia telah mengalami guntur surgawi dari awan ungu. Apakah dia akhirnya terbunuh oleh serangan bencana kuno yang begitu kecil tapi tiba-tiba? Hal-hal terjadi begitu cepat. Hanya beberapa menit yang lalu, Suke masih berdiri di puncak gunung, bertingkah keras. Kemudian, kilat emas tiba-tiba muncul entah dari mana. Tidak ada yang melihatnya datang. Setelah Suke disambar petir emas, dia jatuh ke lembah. Karena ini semua terjadi begitu cepat, sebagian besar pengamat tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Tidak ada yang percaya bahwa Suke dapat bertahan hidup seperti itu karena bahkan seorang dewa atau Buddha dapat dibunuh oleh kilat emas. Meskipun banyak orang tidak menyukai Suke, mereka masih merasa sedikit kasihan padanya. Bagaimanapun, pemuda yang selamat dari guntur surgawi dari awan ungu ini baru saja terbunuh oleh petir emas kecil. Sayang sekali, tetap saja, ada juga sekelompok orang yang menertawakan kematian Suke. Satu orang yang tertawa adalah lelaki tua itu. Haha, ini adalah takdir, kata lelaki tua itu bersemangat. Karena dia selamat dari guntur surgawi dari awan ungu kedua, dia secara tidak sengaja meningkatkan kekuatan ujian surgawi. Dari cara saya melihatnya, dia beruntung dibunuh oleh bencana kuno. Mendengar ini, banyak orang memandang lelaki tua itu dengan kesal. Bobi tua ini benar-benar kejam. Bagaimana dia bisa menertawakan hal seperti ini? Mengolok-olok seseorang yang baru saja meninggal benar-benar tidak pantas. Meskipun Jenderal Zuge tidak begitu baik, dia masih memberikan banyak kontribusi kepada negara air. Dia memulihkan seluruh negeri. Dia juga menciptakan hamburger dan es krim, yang membantu banyak orang. Ya, hamburger dan es krim agak mahal, tetapi karena ini adalah obat yang sangat kuat, harganya sangat masuk akal. Meskipun orang-orang sangat marah dengan kata-kata lelaki tua itu, mereka tidak berani mengungkapkan pikiran mereka. Bagaimanapun, lelaki tua itu berada di tingkat ke-6 tahap transformasi bayi. Hanya permaisuri air yang bisa mengalahkannya. Sementara itu, permaisuri air sedang melihat ke lembah. Matanya berkilauan. Dia menggunakan kekuatan rohnya untuk mencari Suke. Bang! Awan petir berjatuhan di udara. Dari waktu ke waktu, beberapa petir emas kecil muncul. Orang-orang terkejut. Ya ampun, kenapa ujian surgawi belum berhenti? Mungkinkah Jenderal Zuge masih hidup? Dia belum mati. Dia pasti sudah mati. Aku melihatnya tersambar petir emas itu. Begitu juga aku. Senyum pria tua itu menghilang. Ini tidak mungkin, dia berkata. Pemuda itu tidak mungkin masih hidup. Orang tua itu kesal, tetapi permaisuri air merasa lega. Pengadilan surgawi masih berlangsung, yang berarti Suke masih hidup. Dia juga tahu dia masih hidup karena kekuatan rohnya merasakan keberadaannya. Suke, bisakah kamu mendengarku? Permaisuri air berkata, dengan lembut menggerakkan bibirnya. Ya saya bisa, Suke menjawab. Dia tahu bahwa Suke sedang marah. Pergi ke kuil surga sebelum guntur surgawi ketiga dari awan ungu tiba. Tidak, beraninya ujian surgawi menyerangku secara diam-diam. Aku belum selesai. Permaisuri air tercengang. Bang! Sesosok melompat keluar dari lembah. Itu menginjak petir dan membuat suara keras. Tiba-tiba, semua orang terkejut. Astaga, ini Jenderal Zuge?
Dia masih hidup. Bagaimana dia bisa bertahan? Lihat, ada darah di bajunya, dia terluka. Suke melompat tinggi ke langit sambil memegang pedang booster berat gelapnya. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia tidak menyadari bahwa dia terluka? Apakah dia berniat untuk menerima kilat emas? Apakah dia gila? Permaisuri air tidak bisa lagi menekan emosinya dan mengirim pesan. Suke, berhenti. Saya akan baik-baik saja, Suke menjawab. Karena Suke gagal menghindari petir emas, bahunya terbakar parah. Namun, berkat sistem akting tangguhnya, hanya butuh 1 jam dan beberapa poin tangguh akting untuk pulih. Karena petir emas mengejutkannya, dia tidak bisa menyerap energinya. Ini membuatnya geram. F***CK, ujian surgawi memang tidak tahu malu. Tapi aku tidak berpikir kamu punya nyali untuk menyerangku lagi. Suke berteriak ke langit. Dia mengenakan Spirit Visage dan Banshee Veil-nya. Melihat ini, semua orang menarik napas dalam-dalam. Saya belum pernah melihat orang seperti dia. Beraninya dia memprovokasi surga saat dia terluka? Bang! Awan petir meraung, dan jumlah petir emas tiba-tiba meningkat. Meskipun setiap sambaran petir kecil, itu sangat menakutkan. Orang-orang yang menonton sangat ketakutan sehingga mereka semua berkeringat seperti babi. Datanglah padaku, Suke berteriak. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin, begitu pula pakaiannya. Dia terlihat sangat berani. Kali ini, dia benar-benar marah. Pedang booster berat gelapnya sekarang dikelilingi oleh 8 api penghancur limbah. Bang! Sepasang Black Flamet Wings tumbuh dari punggungnya. Sayapnya panjangnya 10 kaki dan tampak luar biasa. Bang! 3 sambaran petir emas yang tampak persis seperti ular jatuh dari langit dan terbang menuju Suke. Menabrak. Suke mengangkat Dark Heavy Booster Sword di satu tangan dan Pebble Killing Sword of All Layers di tangan lainnya. Dia kemudian menggunakan Flame Devouring Wave dengan pedangnya dan memotong petir. Bang! Suke terguncang oleh gelombang ledakan dan jatuh ke tanah. Sayap api hitam di punggungnya juga hancur. 3 sambaran petir emas yang dia potong hancur berkeping-keping dan perlahan-lahan jatuh. Suke mulai menyerapnya ke dalam tubuhnya. Melihat ini, semua orang tercengang. Baut petir emas dari bencana kuno yang bahkan bisa membunuh dewa dan Buddha hancur berkeping-keping. Suke memuntahkan sedikit darah. Ini bukan karena dia tidak tahan menyerap kekuatan petir emas, tetapi karena dia terluka parah ketika dia menyerang balik petir tadi. Meskipun sambaran petir itu kecil dan terlihat lemah, Suke terkejut melihat betapa kuatnya mereka. Pencahayaan emas jauh lebih kuat daripada guntur surgawi dari awan ungu. Meskipun dia telah melipat gandakan kekuatan Pebble Killing Sword of All Layers sebanyak 30, dia masih terluka oleh petir. Sistem, aktifkan penyembuhan otomatis dan beri aku jubah negatif. Aku akan menghancurkan petir emas sepenuhnya. Suke mengenakan jubah negatif dan menyeka noda darah di mulutnya. Dia menatap langit dengan dingin. Semua orang menahan napas dan menatapnya dengan heran. Apakah dia akan bertarung lagi saat dia terluka parah? Percobaan surgawi, itu hanya sepotong kue bagiku? Suke mencibir. Ribuan bencana dan ratusan kesulitan selama berabad-abad semuanya berakhir dalam sekejap mata bagiku. Tubuh abadi dan jiwaku yang tidak dapat dihancurkan menaungi semua orang. Aku akan menunggu sampai saat keseimbangan antara yin dan yang hancur, lalu aku akan membasuh surga dengan darahku. Ujian surgawi, bencana kuno, ayo.